Shalom. Pelayan firman dalam ibadah minggu terakhir tahun ini, Minggu 26 Desember 2021, adalah Pendeta Pinehas Jinjengi. Bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah on-site dan sekaligus live streaming saat ini. Khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang berasal dari jemaat lain, namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberikan kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah. Kami sampaikan bahwa dalam kebaktian hari ini akan dilaksanakan 2 sakramen. Pertama, sakramen baptisan kudus bagi anak Ivana Audrey Torisumbi, putri anak pertama dari keluarga Bapak Surya Indra Kusuma Torisumbi dan Ibu Indah Puspita. Kedua, sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Sebelum memulaikan ibadah ini, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Di hari Minggu terakhir atau penghujung pelayanan dan siara kita di tahun 2021 ini, biarlah kita semua mengingat betapa baik dan besarnya anugerah Tuhan dalam seluruh kehidupan dan pelayanan kita. Pujilah Engkau Tuhan yang tetap setia memelihara dan menyertai kami. Tetaplah bersatu dalam pelayanan yang terus berlanjut. Tetaplah bersemangat dalam bingkai cintanya yang selalu hangat. Kami akan maju sudut dan tetap semangat dalam akan amanat agung-Mu ya Tuhan, dalam seluruh dinamika pelayanan kami, kini dan selamanya. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Engkau telah memanggil kami, ya Allah. Engkau telah memilih kami menjadi umat yang Kau kasihi. Inilah kami ya Tuhan, datang mempersekutukan diri kami dalam nama-Mu. Dengan tangan-Mu, Engkau menuntun kami. Dalam kasih-Mu lah kami bertumbuh dan berkembang. Inilah kami ya Tuhan, datang menyembah-Mu. Kemuliaan hanya bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah turunlah atas saudara-saudara sekalian melalui putranya Sang Immanuel. Sekarang dan selamanya, Allah beserta kita.
yang mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hai Gembala, karena apa sambutan ini menggagah? bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Silakan duduk kembali. Jemaat, berdoalah. Karena doalah sehingga kita dapat berdiri kokoh melewati masa-masa berat dan kehidupan dan pelayanan kita. Karena doalah kita disanggupkan untuk maju dan berarak mengikuti lika-liku panggilan dan pengutusan kita. Dengan berdoa, Allah hadir memenuhi kita dengan kasih dan anugerahnya yang menghiburkan hati. Dengan berdoa, Allah turun tangan, mengawal dan melengkapi kita dalam segala kekurangan-kekurangan kita. Tuhan, ajar kami untuk lebih taat lagi dalam berdoa, karena kami tahu kami akan gagal tanpa pertolongan-Mu. Jemaat, mohonlah pengampunannya jika selama ini kita abai dan bahkan melupakan keinginannya agar kita hidup menuruti kehendak-Nya. Jemaat diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Tuhan, ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Bebaskanlah kami dari segala kuasa dosa yang mengikat kami. di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Angkatlah wajahmu dan lihatlah Dia yang penuh pengasihan.
Dia mau mengampuni kita yang menyesali dosa-dosanya. Bersyukurlah, karena Kristus telah berkenan menjadikan kita umat-Nya untuk hidup dalam kemurahan-Nya yang tak bertepi itu. Karena Kristus melayakkan kita yang berdosa ini untuk melakukan pekerjaan-Nya yang kudus. Dengan bersyukur, kita dibawa masuk dalam kebahagiaan dan kedamaian Tuhan. Dengan bersyukur, kita menerima kekuatan dan hidup baru untuk bertumbuh dalam kekuasaan kasih-Nya melalui pelayanan-pelayanan kita selanjutnya. Tuhan, teguhkan hati kami untuk bersyukur setiap saat, sehingga kami bertumbuh dari waktu ke waktu hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki akta baptisan kudus anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah minggu hari ini tanggal 26 Desember 2021, kita akan menyaksikan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi seorang anak dari keluarga Bapak Surya Indra Kusuma Torisumbi dan Ibu Indah Puspita, bernama Ivana Audrey Torisumbi. Dengan mengerahkan hati kita kepada Yesus Tuhan kita, marilah kita menyelenggarakan sakramentum ini. Penetapan baptisan kudus. Dengarkanlah amanat baptisan kudus menurut Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Arti dan maksud baptisan. Baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita keampunan dosa oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita dibaptiskan demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan satu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan hendak mengangkat kita menjadi anak-Nya dan warisnya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia membasuh kita daripada dosa, serta menerima kita dalam persekutuan maut-Nya dan kebangkitan-Nya, sehingga kita dilepaskan dari semua dosa dan dianggap benar di hadapan Allah. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, meneguhkan bahwa Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita dan memberikan kepada kita oleh persekutuan dengan Kristus suatu hidup baru dari hari ke hari. Demikianlah bahwa dengan baptisan berarti kita masuk dalam persekutuan orang beriman yang merupakan tubuh Kristus dan ikut mengambil bagian dalam pekerjaan keselamatan Allah. Dasar baptisan anak. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan itu, janganlah kita lalai untuk membaptiskan mereka, karena mereka pun diperkenankan Allah untuk menerima perjanjian anugerah-Nya dalam Yesus Kristus. Markus 10 ayat 14b sampai 16. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nasihat dan soal-soal baptisan. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, kamu telah mendengarkan bahwa baptisan kudus adalah suatu amanat Allah yang memeteraikan perjanjiannya kepada kita dan anak-anak kita. Sebab itu, haruslah kita pakai baptisan menurut maksud itu juga, dan jangan karena kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia. Karena itu, wajiblah ibu bapa dan seluruh saksi mengajarkan kepada anak-anaknya dalam pertumbuhannya. Supaya nyata bahwa kehendak hatimu demikian,
maka kami menjemput saudara-saudara, yakni orang tua dan seluruh saksi untuk bangkit berdiri. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Allah dan jemaatnya dengan tulus ikhlas. Pertanyaan pertama, percayakah saudara-saudara bahwa berdasarkan janji Allah, maka anak-anakmu diterima dalam perjanjian Allah dan karena itu harus dibaptiskan? Kedua, berjanjikah saudara-saudara akan mengajar anak-anakmu dalam iman kepada Yesus Kristus dan membimbing mereka dalam ibadah dan pengajaran gereja, serta berusaha menjadi teladan yang baik hingga ia mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Saya akan mengajukan pertanyaan khusus kepada keluarga dan saksi, nanti jawabannya, ya kami percaya dan berjanji. Kepada keluarga Surya Indra Kusuma Torisumbi, Ibu Indah Puspita, dan seluruh saksi, apakah jawabmu? Tuhan kiranya menolong. Terima anak ini di dalam anugerah-Mu. Sucikanlah dia dari dosa dan terimalah dalam persekutuan, supaya kehidupannya dengan dan penuh harapan yang teguh di anggota gereja Hai, lihatlah gembala baik memimpin dombanya, memanggil domba yang kecil serta menggendongnya. Ya Tuhan, anak inilah yang kami serahkan, beri tanda suci atasnya, yaitu baptisan. Nah, Torisum, baptiskan engkau dalam nama Bapa dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini membawa anak padamu di sini dalam percaya akan janji-Mu. Buatlah dia anak-Mu penuh
Penyerahan surat baptisan oleh majelis. Jadi selamat ya kepada orang tua dan saksi, berkati anak kita, cucu kita, Ivana Audrey Torisumbi di tempatnya. Disilakan. Baik, kita akan mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan Alkitab dari Ibrani pasal 3 ayat 16 sampai 19. Ibrani pasal 3 ayat 16 sampai 19. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sebagaimana telah Engkau nyatakan melalui sakramentum baptisan kudus anak atas diri anak cucu kami terkasih, Ivana Audrey Torisumbi. Kami mengucapkan syukur atasnya. Kini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Sebelum kami mengakhiri minggu terakhir ini di tahun 2021. Tuhan berfirmanlah, karena firman-Mu lah kekuatan dan pengikat kami atas jaminan keselamatan Tuhan, supaya kami hidup olehnya. Kami semua yang hadir ini, maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, sedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai 19. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kepada kita di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari rumah masing-masing atau dari tempatnya dimanapun berada, saya menyapa kita semua. Shalom. Puji syukur, kemarin kita sudah merayakan malam Natal dan ibadah Natal. Hari ini kalau dalam tradisi gereja, juga GKST, ini adalah Natal yang kedua. Jadi biasanya Natal kedua itu dilaksanakan baptisan kudus. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini telah dilaksanakan baptisan kudus bagi anak kita terkasih, cucu ini, yaitu Ivana Audrey Torisumbi. Mari kita jaga dia, ya Om ya. Mari kita jaga dia, ya Om, Tante semua, apalagi para saksi ini. Ya, para saksi ini kokoh kuat ini di belakang. Jadi kita percaya dengan para saksi yang berdiri kokoh kuat ini, itu benteng pertahanan itu ya. Makanya kalau besok ini Ivana ada salah-salah,
yang kita cari saksi-saksi yang kokoh kuat itu, ya, yang kita cari mereka di belakang. Ajarkan dia hal-hal yang baik, terutama spiritualitas Kristen. Spiritualitas itu saripati agama, saripati dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau bunga yang suka dicari lebah itu adalah saripatinya. Karena apa? Di situ ada yang manis. Lalu itu diambil, dibawa ke sarang lebah, menjadi madu yang kemudian kita nikmati. Madu itu manis. Jadi spiritualitas itu saripati agama, bagian manis. Dan kalau itu keluar, kalau itu dirasakan orang, orang akan senang. Nah, kalau tema kita dalam perayaan Natal tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan cinta kasih Kristus itulah saripati dari kehidupan bergereja, hidup bersaudara, dan lain-lain sebagainya. Beberapa waktu lalu saya dengan istri, dengan mamanya Butet, diundang untuk perayaan Natal. Lalu pendeta mengatakan tema kita, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Pendeta bilang begini, coba masing-masing mengucapkan itu kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya dan semua orang. Lalu kita mengatakan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sebelah kiri kanan. Sama istri saya beda, saya bilang I love you. Wah, langsung bilang bapak ini, ya kan, langsung bergerak-gerak begitu ya. Saudara-saudara, cinta itu membuat kita bergerak-gerak. Ya, ngapain bilang cinta kasih persaudaraan? Orang dia sama saya kok, I love you ma. Wah, dia langsung bergerak-gerak, kamu ini. Jadi, cinta itu menggerakkan memang. Ya, betul-betul membuat orang tersepona. Tersepona gitu ya. Jadi si Ernia, ya. Kalau di Facebook bagus sekali ya. Saya suka ikut Facebook mereka berdua gitu ya. Yang dari lautan mengatakan sesuatu manis ya. Ernie juga begitu ya. Cuma apa kemarin kata Rio? Tidak bisa datang ya. Tapi kata-katanya bagus begitu ya. Saya bilang sama Rio, awas kamu kalau kata-katamu berubah nanti ya. Habis menikah biasa berubah, ya kan? Mau tanya dulu sama Melsin dengan Feris. Sudah berubah Bu, jangan dulu. Harus manis kata-kata itu. Jadi ajarkan spiritualitas Kristen. Dan spiritualitas Kristen kita itu kemarin dengan sangat menarik ya. Saya nonton ulang di rumah khotbahnya Pendeta Damani. Betul-betul menarik dia urai. Saya sendiri mengusulkan tema, saya sendiri yang tergugah begitu ya. Karena dia bilang hanya dengan pengorbanan anak domba. Cinta kasih Kristus itu adalah pengorbanan. Hidup ini akan berkembang dan bisa kita pertahankan dengan pengorbanan. Ya, jadi kita bersyukur Indra dan Indah itu kita berkati dulu di GPN ya. Kalau tidak salah pasangan yang kedua kali boros ya. Setelah Dewi ya. Setelah Dewi dan Andi yang kedua ya. Jadi buat ya. Ya, maksudnya kita masih di GPN, cuma pelaksanaannya di Kelapa Gading. Jadi selamat untuk keluarga muda ini, maju terus ya. Kemarin saya lihat si Audrey sudah diajak Badero di Facebook. Saya ikuti, wah Badero mereka di komplek. Tidak bawa undang-undang ini oma ini Tidak bawa undang. Itu bahagia begitu. Lebih baik begitu ya. Nggak usah kemana-mana mau pergi di Amerika ya. Orang rencana ke Amerika tapi susah pulang toh. Lebih baik kita Badero saja di mana dia. Itu cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan. Tema hari ini adalah jangan hilang iman dan pengharapanmu. Saudara-saudara, pertanyaan saya adalah apakah iman dan pengharapan itu bisa hilang? Bisa. Begini, sebenarnya iman tidak bisa hilang. Kalau pengharapan iya. Tetapi yang dimaksudkan dengan hilang ini adalah padam. Tidak lagi menyala. Kenapa saya bilang iman itu sebenarnya tidak hilang? Karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang beriman. Kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang beriman. Gak ada manusia yang tidak beriman.
dia seateis-ateisnya orang pasti mengaku bahwa hidup ini, dunia ini ada yang ciptakan. Dan tidak mungkin yang ciptakan itu robot. Dan tidak mungkin yang ciptakan itu manusia. Walau dia tidak mengakui Tuhan, tapi ada yang kuasa di balik semua peristiwa dan alam semesta ini. Makanya walaupun dia tidak beriman, kalau tak kaget, dia pasti bilang, oh my God, ya kan? Walaupun dia tidak beriman, dia pasti kalau tak kaget, oh Tuhan, oh my God. Dia sebut juga nama Tuhan. Saudara-saudara, iman itu tidak mungkin hilang, karena kita diciptakan sebagai makhluk bertuhan. Di mana buktinya? Oleh karena kita waktu diciptakan itu dari debu tanah jadi Adam, lalu Adam hidup oleh nefes, diberikan ruah, nefes, yang kemudian membuat dia bisa beraktivitas. Nefes kita diambil, kita mati. Jadi makanya kalau orang mulai dekat ajal itu gemetaran. Gemetaran kalau tidak siap iman. Kalau tidak siap iman, gemetaran Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, oleh karena itu mari perbaiki iman. Dalam Alkitab ada 3 perikop yang menunjukkan supaya kita siap. Siap dalam iman, siap dalam kesaksian. Yang pertama, kata Tuhan, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi tidak selalu orang yang bilang, Tuhan, puji Tuhan, haleluya, masuk dalam kerajaan sorga. Enggak. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku katanya. Yang melakukan, ya, bergereja, bantu orang susah. Kalau ada misalnya, kalau oma misalnya lagi pusing ya, omanya Audrey, mari kita datang. Pergi Badero, itu melakukan kehendak Tuhan itu. Membuat suasana jadi sukacita atau yang lain-lain. Kemudian dikatakan begini, terkait dengan ayat yang pertama tadi, lalu ada yang datang kepadanya, Tuhan aku sudah menyembuhkan dalam namamu, aku melakukan pelayanan dalam namamu. Semuanya aku lakukan dalam namamu dan berhasil Tuhan. Dia mungkin merasa yakin, pede bahwa itu akan menjadi jalan bagi dia untuk masuk surga. Apa Tuhan bilang? I don't know you, saya tidak kenal kamu. Jadi ini yang buat saya gemetaran. Kami dengan Ibu Dian, dengan Pak Enal. Kadang-kadang kami gemetar di situ dengan Ibu Esther. Kenapa? Jangan-jangan yang saya lakukan ini tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Oh dia ramapuru raya, raneo, ane memberata di surga, nato impue, nakuto pue. Ya aku mau tetara gloria. Kami sangkan-kan dari gloria pa iba majelis bekuncani siko. Wah jadi tumangi kita itu. Artinya begini, pelayanan ini bagus, tapi jangan sekali-kali kata Yohanes mencuri kemuliaan Tuhan. Dia akan semakin besar, tapi aku semakin kecil. Itu. Yang kedua, ayat yang berikut adalah kalau nanti Tuhan akan datang, dia bersama-sama dengan malaikat, dia akan bersemayam di atas tahta, lalu dia akan mengumpulkan seluruh bangsa di muka bumi dan memisahkan seorang dengan yang seorang. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Dia berkata kepada domba, masuklah ke dalam perjamuan Tuhan, engkau yang diberkati. Karena waktu aku lapar, waktu aku haus, waktu aku telanjang, waktu aku sakit, waktu aku di penjara, engkau memberi aku makan, engkau memberi aku minum, engkau melawat aku, engkau mengunjungi aku. Mereka bilang, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, haus, telanjang, ada sakit, bahkan di penjara. Di penjara di sini bukan karena kejahatan, tapi karena penindasan. Kapan Tuhan? Apapun yang kamu lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Banyak orang susah. Mau cari Tuhan, bukan cari di mall, bukan cari di gereja. Cari orang susah. Kalau cari orang susah, ada ayat yang mengatakan begini, selagi masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawanmu seiman. Jangan bantu orang yang jauh-jauh, sementara di kita, di lingkungan kita ada yang susah. Orang-orang terdekat itu adalah keluarga kita. Mungkin keluarga itu menyebalkan, tapi kalau dia susah kita mesti bantu. Mungkin jemaat kita ini menyebalkan, tapi kalau dia susah kita mesti bantu. Memang ayat ini bagus. Kalau saya uraikan panjang, maksudnya begini, dikatakan terutama kepada kawan-kawan seiman. Tadi saya pikir egois ini ayat. Bukan soal egois. Melainkan pertama-tama kondisinya begini. Anere anuma pakaju araya, menyakitkan hati,
Kawan seiman, itu yang pertama. Tidak boleh bilang, nah emosi harinya. Re daftar, dan dapat kesempatan cinjau barabe. Nah tu Ibu Ros, Papin, tidak usah Jo. Tidak boleh. Tapi Ibu Ros tidak pernah bilang begitu. Siapapun harus kita bantu. Di rumah apalagi, keluarga. Re anu tong ngomong bepongi pak, masih musuhan sama keluarga, itu bahaya itu. Itu berbahaya. Kemudian yang di sebelah kiri itu dibuang ke dalam api yang katanya tempat iblis. Api yang kekal. Karena pada waktu aku lapar, pada waktu aku haus, pada waktu aku telanjang, pada waktu aku di dalam penjara dan sakit, kamu tidak memberi aku makan, minum, baju, dan lain-lain sebagainya. Mereka juga bertanya, kapan Tuhan? Bila mana Tuhan telanjang, lapar, haus, telanjang, dan seterusnya, lalu kami tidak memberi makan. Tuhan mengatakan, apapun yang kamu tidak lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untukku. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga mengenai perempuan bijaksana dan bodoh. Masih ingat mengenai perempuan bijaksana dan bodoh? 5 bijaksana, 5 bodoh. Lalu kemudian mereka menantikan kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Waktu itu mereka tertidur. Saat mempelai datang, mereka dibangunkan. Maka orang bijak itu masih kedapatan lampunya menyala. Maka mereka bisa menyambut sang mempelai. Kemudian orang-orang yang dibilang bodoh itu mati lampunya. Mereka bilang kepada yang bijaksana, berikanlah kami minyak supaya kami juga bisa menyambut mempelai laki-laki. Mereka mengatakan tidak mungkin, karena kami harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu masing-masing. Tidak ada lagi nanti misalnya Indra bilang sama mamanya Audrey, hari ini saya malas ke gereja, mama jo yang wakili. Tidak bisa. Masing-masing mempertanggungjawabkan imannya. Masing-masing. Jadi mesti begitu. Nah, orang Indonesia kan kebanyakan, apalagi kita di kampung ya, ane maju be mulai sendai penatoka kumi menjo enggak ini. Ya aku di Banua mau wakilkan kita. Tidak ada keselamatan perwakilan. Harus dijalani bersama-sama. Jadi mari kita beriman dalam spirit seperti itu, karena kalau kita telat kita akan kehilangan segala-galanya. Semuanya akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara, yang ditekankan di sini saya akan ulas sedikit, bahwa supaya iman kita itu tetap menyala dan kemudian pengharapan kita tetap hidup, jangan ikuti kelakuan orang Israel. Dikatakan, sebenarnya kalau dibaca dari ayat yang pertama ada kesimpulan yang menarik di situ. Dikatakan begini di sana. Ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Orang Israel itu lalu ditegur, dihukum Tuhan karena mereka selalu mengeraskan hati, geram kepada Tuhan. Banyak orang seperti orang Israel, mereka geram, kenapa Tuhan kasih keluar kami dari Mesir? Lebih baik kami tinggal di Mesir daripada kami mati di padang gurun, mati dalam tiadaan apa-apa. Kami kalaupun jadi budak di Mesir masih bisa makan roti, masih bisa tidur. Di sini tidak. Itu yang Tuhan marah. Sudah dibebaskan, marah. Kalau Tuhan membuat hidup kita berkembang dan maju, itu bukan hal mudah. Ya, ini zaman pandemi ini banyak orang yang geram, marah. Kenapa terlalu lama Tuhan? Kenapa tidak selesai? Kita pikir sudah mau selesai, datang lagi Omikron. Tidak tahu ini Omikron sudah berapa, Pak Jamie, sudah berapa orang yang kena Omikron? Ya, mudah-mudahan bisa kita atasi. Oh, ada orang medis, Yul, sudah berapa orang? Ya, tapi di rumah sakit UL belum ada yang dikarantina ya. Mudah-mudahan tidak ya. Ini UL ini hebat. Sesadiki flu tapi dia aman. Kita orang yang ngerasa sehat, sesadiki dia flu tapi aman. Kita orang yang merasa sehat dikarantina lalu gara-gara COVID. Saya iri sama dia. Dulu saya pikir ini UL tidak lama karena COVID ini. Aman dia, kemana-mana karena sedikit AC flu, capek sedikit flu. Padahal orang bilang yang begitu paling cepat karena COVID. Tidak, sampai hari ini dia aman. Memang Tuhan berkati ini Uli ini ya. Ya, kita doakan dia diberkati pekerjaannya, diberkati jodohnya juga ya. Iya, diberkati. Dua-dua ini kita doakan diberkati jodohnya. Saudara-saudara, di ayat yang ke-16 dikatakan begini, itu menarik. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya?
mereka selalu mendapatkan firman dari Tuhan. Orang kalau mendengarkan firman dari Tuhan, itu tanda bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita masih mendengarkan khotbah, itu puji Tuhan. Neren apakah itu video, biasa orang mempakatu video. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, firman paliu. Jangan. Ya, di grup Gloria dulu pernah ada yang mengeluh toh, bukan mengeluh, sebenarnya memberikan masukan. Tidak usah semua kirim firman, Papineha saja kirim firman satu cukup. Saya bilang, saya itu di grup yang lain banyak firman. Saya pendeta tapi saya baca firman Tuhan yang dikirim oleh semua orang. Karena apa? Saya punya prinsip, semua orang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Kadang-kadang khotbah saya, contoh-contoh itu saya ambil dari khotbah-khotbah mereka. Atau ada beberapa penegasan, saya ambil dari mereka. Jadi kalau ada video saya nonton. Saya tidak cuma buka langsung lewat, tidak. Ya, memang kita sibuk, tidak semua orang akan begitu. Tapi saya selalu berpikir, firman apapun yang sampai kepada saya, tanda Tuhan mengasihi saya. Mereka marah. Orang Israel padahal masih mendengarkan suara Tuhan, geram. Siapakah orang yang bikin Tuhan marah? Orang kayak begitu. Orang kayak begitu. Minggu adalah jadwal kita, hari Minggu adalah jadwal kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lakukan yang lain. Itu akan membangkitkan amarah dari Tuhan. Jangan lakukan. Lalu di ayatnya yang ke-17, dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka semua yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan? Kenapa mereka semua dimurkai? Karena melawan kepada Tuhan. 40 tahun, waktu yang panjang. Tapi mereka tidak pernah sadar-sadar. Jadi kalau kita melawan, bukan cuma marah, murka. Kalau marah masih bagus, ya. Kalau marah masih bagus. Saya pernah lihat satu orang, dia tegur anaknya dilawan, dia marah, ya kan? Lalu dia tegur lagi, apa dia bilang? Apa dia bilang sama mamanya itu? Ada kata-kata tidak enak, murka mamanya, murka, ya. Memang pantas dia murka karena kata-kata anaknya itu tidak enak didengar. Jadi yang tadinya cuma marah, lalu dibalas tidak enak, murka. Kalau sudah murka itu, udah kalap. Tapi Tuhan tidak pernah kalap. Cuma memang ada waktu dia murka. Murka artinya dia marah besar. Dia marah besar. Nah, langsung melangkah pada ayatnya yang berikut. Dan siapakah yang telah ia sumpahi? Dari marah, murka, disumpahi. Ya, tapi saya minta orang tua kita jangan sumpahi anak kita, ya. Pak Indra dengan Mama Audrey jangan sumpahi anak, ya. Karena mulutmu adalah harimaumu. Saya pernah kasih contoh tapi juga mungkin sudah lupa. Jadi di sana di Ciledug ada tetangga kami, orang Toraja. Dia itu bertetangga dengan satu keluarga. Ini anaknya bandelnya luar biasa. Bandelnya luar biasa itu anak. Jadi sekali waktu itu bapaknya bilang begini, kamu jangan pergi. Karena sering keluar anaknya, laki-laki. Tapi anaknya melawan. Bahkan anaknya pergi. Dia ambil tas, pergi. Dia nggak dengarkan bapaknya. Bapaknya bilang, gua sumpahi lu mati. Ditabrak mobil. Siangnya mati ditabrak mobil. Dia mau nyebrang ditabrak mobil. Itu bapaknya sampai hari ini menyesal. Menyesal. Jadi jangan sumpahi anak kita mau bandel bagaimanapun, ya. Kita bawa dalam doa. Kalau memang panas hati, lebih baik buka Alkitab, buka Alkitab. Kadang-kadang memang kalau emosi menangis, saya ajarkan satu lagu. Lagunya apa? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mau marah bagaimana sama maitua, sama paitua, anak-anak atau sama tetangga, sama majelis, sama pendeta, ambil. Ya, kalau yang tidak bisa main gitar, baca Jo, ya. Itu lagu, ya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Itu kalau dinyanyikan itu adem tentrem, kata orang Jawa. Langsung lese kojoraya. Ya, itu dan dangayu ane sengke,
Kanya Rikita Riber anu pasengke pancai kan. Saya harap orang Gloria jangan sengke-sengke, marah boleh, tapi jangan sampai murka-murka amat. Bahkan jangan menyumpahi. Tapi orang Israel disumpahi oleh Tuhan karena kebebalan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan yang telah datang. Lalu kemudian sekarang sebentar ini mau meneguhkan keselamatannya. Ketika kita menerima roti dan anggur perjamuan, tanda nyata dari Tuhan mau meneguhkan kembali karya keselamatannya dalam hidup kita. Makanya kita menerima dengan hati yang terbuka, hidup yang terbuka, bahwa Tuhan kiranya berkarya dalam hidup saya. Ya, saya tutup dengan satu kisah, ini kisah nyata. Ada seorang bapak, dia dosen. Saya kenal baik, bahkan dia ceritakan pengalamannya. Jadi dia kesal sama keluarganya, luar biasa. Dia kesal. Saya tidak tahu persoalannya, tapi memang beberapa kali kami ngomong itu berkisar pada soal keluarga. Dan apa yang dilakukan? Dia tidak lagi beribadah, tidak mau lagi urus keluarganya. Bahkan mohon maaf saja ya, dia pergi pokoknya melampiaskan keinginan-keinginannya. Dengan gajinya, dengan semua, dia tidak pedulikan. Itu berjalan kurang lebih 4 tahun. Dan dia bilang kepada saya, dia bilang, Pak, itu sepertinya iman saya hilang. Saya bilang iman tidak hilang, cuma padam. Lalu yang dia puji Tuhan, puji syukur, keluarganya tetap mencintai dia, mengasihi dia. Padahal dia sudah melakukan banyak hal yang sebenarnya tidak pantas, tidak layak. Tapi dia melakukan. Nah, ketika dia tanya kepada saya, apakah orang seperti saya masih layak untuk menerima keselamatan dari Tuhan? Saya bilang, Tuhan kita, Tuhan pengasih dan penyayang. Ia menebus kita, kata firman Tuhan, ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita telah sempurna. Lalu dia sadar dan kemudian dia bertobat, dia melakukan banyak hal. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan begini. Bertobatlah sebelum menerima anggur dan perjamuan. Memang biasanya pemberitahuan pada minggu-minggu yang lalu harus disertai dengan sebuah komitmen. Kalau di GKI, 1 minggu sebelumnya itu kita disuruh berdiri. Apakah kita siap untuk menerima roti dan anggur? Kami percaya. Karena itu diurut. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan firman Tuhan. Kalau membenci, hendaklah engkau mengampuni. Kalau yang lain-lain, hendaklah kita mengasihi dan seterusnya. Walaupun sebentar ini sudah kita akan segera menerima roti perjamuan kudus, saya mau mengajak kita semua untuk minta pengampunan daripada Tuhan. Kita akan mohon ampun. Makanya sebentar sebelum kita menerima roti, saya akan mengajak kita berdoa minta ampun. Supaya masuknya roti ke dalam tubuh kita dan anggur ke dalam diri kita tidak sia-sia. Semoga Tuhan memberkati kita dengan jaminan keselamatan ini. Saya percaya kita semua yang ada di ruangan ini dan yang mengikuti ibadah, kita doakan semua keluarga kita bisa menyeberang di penghujung tahun 2021 masuk tahun baru 2022. Ada amin? Tuhan memberkati kita. Amin. Tahun, marilah kita berdiri dan melakukan iman kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang masa menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan memasuki perjamuan kudus akhir tahun. Saudara-saudara, dalam ibadah minggu terakhir di tahun 2021 ini, kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Untuk itu dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tercantum dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercela, olehnya ku sembuh.
Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku jumpa hingga tiba saat ajal. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Bukit ganjal tanpa kayu salib, lambangku untuk nestapa jalan. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus dosa manusia. Untuk kurangkul penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul penuh dan mahkota kelak milikku. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Hari yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang telah disampaikan. Kiranya menerangi langkah kami Bapa, untuk kami ayunkan sampai di penghujung tahun. Dan bahkan jika Tuhan berkenan, kami boleh memasuki tahun yang baru 2022. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Pasoa Valenta, Bapak Rosarno Robert Bungkundapu, hamba-Mu seorang pendeta GKST yang berobat di Makassar, Pendeta Oscar Tumonggi dalam proses kemoterapi, Saudari Elvianti Koleba, Saudari Selvi Tunggai, bahkan juga orang tua kami Bapak Pendeta MC Nubi. Kami juga mendoakan dalam pemulihan Saudara Willy Bow, Saudara Marcel Mengela, Bapak Hans Tondawani, Bapak A. Antoli. Semua orang-orang tua kami doakan. Orang-orang tua kami di jemaat ini, orang-orang tua kami dari kami masing-masing, baik yang ada di dekat kami maupun yang ada jauh dari kami. Kami mendoakan yang berulang tahun hari ini, tanggal 26 Desember 2021, Bapak Harmon Monai. Kiranya Tuhan menganugerahkan kasih setia dalam kehidupannya. Kami mendoakan keluarga-keluarga kami semuanya. Kami mendoakan para pemuda dalam pelayanan-pelayanannya. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami mendoakan saudara-saudara kami dalam pelayaran. Tuhan memberkati mereka dimanapun berada. Tuhan memberkati panitia pembangunan. Tuhan memberkati panitia pemilihan majelis baru yang pada hari ini akan menyampaikan hasil dari pemilihan majelis baru Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta beserta dengan Pospel Bekasi maupun Cibubur untuk periode 2022-2026. Tuhan, Engkau memberkati pelaksanaan perjamuan kudus hari ini dimanapun berada. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati para aparat, Tuhan memberkati langkah-langkah penanganan COVID-19 termasuk varian barunya Omikron. Tuhan memberkati korban bencana alam erupsi Gunung Semeru. Tuhan, Engkau memberkati perdamaian dunia, memberkati gereja-gereja di Indonesia. Tuhan memberkati gereja-gereja dalam lingkupan pelayanan beroikumene kami di DKI, khususnya juga gereja-gereja GKST di mana saja berada. Tuhan berkati. Kami mendoakan
anak Ivana Audrey Turisumbi yang hari ini telah menerima sakramen kudus baptisannya. Tuhan memberkati anak ini sampai dewasa, sampai dia berhasil. Tuhan memberkati orang tuanya, Bapak Indra dan Ibu Indah bersama seluruh saksi. Tuhan memberkati mereka semuanya bersama-sama. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk rencana kami melaksanakan ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember, juga ibadah tahun baru bersama-sama pada tanggal 1 Januari 2022. Tuhan memberkati pelayanan kami sebentar. Akan ada pelaksanaan perjamuan kudus di Pospel Bekasi. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga seluruh keberlangsungan kehidupan jemaat ini. Terima kasih untuk pengukuhanmu lewat roti dan anggur perjamuan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai kami. Kami mendoakan rencana dari orang tua terkasih, Bapak atau Opa Haryono dan Ibu, orang tua dari Bapak Aan dan Ibu Tanti, Opa Oma dari El dan Chloe, yang berencana untuk kembali ke Maluku tanggal 3 Januari. Tuhan berkati rencana ini, kiranya kekuatan, damai, sejahtera, dan kesehatan menyertai orang tua kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk semua orang yang mengikuti ibadah ini, baik secara langsung di sini maupun secara live streaming. Tuhan memberkati semuanya. Kami mendoakan keluarga besar El Safan, Tuhan memberkati keluarga ini dan seluruh pelayanan-pelayanannya. Tuhan memberkati keluarga-keluarga muda. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati setiap orang yang memiliki rencana. Tuhan menyertai seluruh rencana-rencana yang ada. Kami mendoakan semua orang yang memberikan persembahan syukurnya, Tuhan berkatilah. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, kepadamu-lah kami percaya Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai seterusnya. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berikan persembahan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1 sampai Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, Firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. kita surga bergema,
Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia, kinaungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Untuk mendoakan persembahan, saya jemput jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 26 Desember 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Pinehas Cincengi, kepada majelis bertugas dalam ibadah hari ini, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat untuk saudara-saudari kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudari kita. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari Minggu 2 Januari 2021, pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Pendeta Pinehas Cincengi. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming melalui akun Facebook Grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak 20 Desember sampai dengan 26 Desember 2021. 20 Desember Indah Meringgi, 24 Desember Anggi Adi Wardana. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Warta Pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan ke rekening Bendahara Pemuda Gloria BNI nomor rekening 0348013888 atas nama Ninyoman Reniastuti Parwata. Warta Panitia Pembangunan atau Pengadaan Rumah Ibadah GKST Gloria Jakarta dapat dilihat dalam warta jemaat yang diedarkan dalam bentuk PDF. Warta keuangan jemaat Gloria dapat dilihat di halaman terakhir warta yang diedarkan dalam bentuk PDF. Atas semua persembahan jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati kita semua.
Shalom. Sebelum kami membacakan atau mengumumkan Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta periode 2021, periode 2026, izinkan kami sebagai panitia mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami harus mengakui bahwa pekerjaan ini bukanlah hal yang mudah. Karena keputusan itu ada di 5 panitia yang sudah dipercayakan oleh jemaat melalui Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta. Metode yang kita lakukan atau mekanisme dalam pemilihan ini adalah dalam bentuk formatur. Dan kami panitia diberikan 20 calon nama yang akan dipilih sebagai majelis di periode yang akan datang. Majelis adalah alat di tangan Tuhan dan mereka memberikan SK kepada kami yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan pekerjaan ini. Meskipun demikian, sama-sama kita harus mengakui, menyadari bahwa kita semua hanyalah alat Tuhan. Majelis terpilih itu dipilih oleh Tuhan. Karena kami pun melakukannya, sebelum melakukannya kami minta Roh Kudus Tuhan bekerja. Kalau mau mencari kesempurnaan di muka bumi ini tidak ada. Karena kesempurnaan, saya pinjam bahasa saudara kita, hanyalah milik Tuhan. Tetapi semua kekurangan di dalam pekerjaan bisa diperbaiki menjadi lebih baik. Semua tujuannya seperti khotbah kita di tanggal 25 oleh Bapak Pendeta Damanik, cuma satu, kemuliaan Tuhan. Berdasarkan hal ini, seharusnya hari ini akan datang kami 5 panitia. Tetapi Bapak Ritson Manyonyo karena padatnya pelayanan beliau tidak bisa hadir. Saudara Evan Lateka hari ini dan sudah disampaikan kepada majelis ada di Kota Palu. Jadi yang ada hadir saat ini saya sebagai ketua, kemudian ada sekretaris dan ada bendahara. Jika tidak berkeberatan, mohon silakan berdiri mendampingi saya di tempat ini. Baik, terima kasih. Yang pertama, kepada majelis kami mau sampaikan bahwa ini hanya kami umumkan, belum penyerahan berita acara, karena sesuai mekanismenya pemuda, kami masih menunggu pemuda untuk memilih siapa yang menjadi ketua pemuda yang nantinya akan menjadi majelis. Nah, pada kesempatan ini kami mau menyampaikan sekaligus mengingatkan kepada pengurus pemuda supaya segera melakukan pemilihan ketua pemuda. Karena pengurapan majelis ini akan berlangsung pada tanggal 13 Februari 2022. Tetapi sebelum itu akan ada pembekalan-pembekalan yang akan dilakukan oleh panitia dan juga oleh pelayan firman H-1. Jadi pada tanggal 12 Februari 2022. Mohon supaya pemuda memperhatikan apa yang saya sampaikan ini, sehingga dalam waktu yang dekat ini kami sudah mengantongi 1 nama dari pemuda yang terpilih sebagai ketua pemuda. Baik, kami akan bacakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta terpilih periode 2022
2026 di dalam kasih dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Jemi Pasoa, Nyonya Komang Agustanti, Nyonya Nofrida Wayuga, Nyonya Asni Rizka Elizabeth Ruagadi Lompande, Bapak Ridwan Bayona, Nona Juliana Keayo, Bapak Feris Tanuno, Saudara Petrus Tolage, Nyonya Rosiana Tobondo, Nona Yurlin Sumoga, Nyonya Herlina Kolowo, Nona Karisma Tadayu, Bapak Datil Penyami. Di sini beliau, mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat kami sesuai permintaan sebagai cadangan. Dan yang kedua adalah Nona Meiti Serli Liedani, juga sebagai cadangan. Majelis terpilih adalah sebanyak 13 orang, satu masih menunggu dari pemuda jemaat. Segera pemuda ya, supaya kami bisa segera menyelesaikan tugas kami dan kami boleh menyerahkan berita acara ini kepada majelis jemaat. Kepada majelis jemaat yang lama masih terpilih, puji Tuhan, kita beri aplaus dulu buat mereka. Dan yang baru yang terpilih, Tuhan telah memanggil Bapak Ibu saudara-saudara untuk melayani di jemaat ini. Bekerjalah untuk kemuliaan Tuhan. Kami undang maju ke depan yang sudah kami sebutkan nama. Masih ada? Juliana Keayo sudah ya? Ibu Agustanti, ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, masih ada yang tidak bisa hadir dalam ibadah ini karena berdomisili di Bekasi dan mereka juga beribadah di sana. Dan masing-masing mungkin ada yang belum tahu ya. Dari sebelah kiri paling ujung Nona Juliana Keayo, Nona Risma, kemudian Ibu Komang Agustanti, kemudian Nona Yurlin Sumoga, Ibu terkasih Ibu Rosiana Tobondo, yang terkasih Saudara Petrus Tolage, yang terkasih Saudara Bapak Feris Tanuno, yang terakhir adalah Bapak Jemi Pasoa. Dan mereka akan
Dengan tidak mengurangi rasa hormat, foto bersama, silakan Bapak Pendeta bergabung. Iya, iya. Yang terakhir, dari nama-nama yang terpilih ini kami akan membuat grup untuk mempermudah komunikasi dalam persiapan pembekalan sampai kepada pengurapan di tanggal 13. Demikian pengumuman nama-nama majelis terpilih periode 2022-2026 Jemaat GKST Gloria Jakarta. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, sekali lagi kita beri aplaus kepada panitia yang sudah mulai yang sudah bekerja, dalam arti kita gereja baru tapi proses ini Tuhan berikan berlangsung dalam kehidupan kita, dan saya yakin itu akan menjadi bagian penting untuk perkembangan GKST ke depan. Jadi terima kasih kepada Ibu Ketua dan seluruh teman-teman panitia. Selamat melayani kepada majelis yang terpilih. Memang nanti kita akan menerima secara sah setelah berita acara, dan kita akan wartakan selama 2 minggu berturut-turut sebagaimana diatur oleh tata gereja. Setelah menunggu nanti mungkin dari pemuda ya, kalau itu sudah selesai maka kita akan sampaikan dengan resmi. Jadi itu kita puji Tuhan, bersyukur bisa melewati ini. Nah, terkait dengan beberapa hal, tanggal 24 malam kita ada ibadah ya. Itu akan tanggal 31 malam kita akan beribadah dipimpin oleh Pendeta Agnita WM Tauno. Kita berencana di Lobo ya, tapi akan dikoordinasikan nanti oleh majelis sampai tanggal 31. Memang kita akan mencari tempat karena tanggal 31 di sini ada acara malam, sore malam. Begitu juga dengan tanggal 24 kemarin. Makanya di tanggal 24, 25, tanggal 1 kita selalu ambil tempat di luar. Jadi mudah-mudahan acara kita lancar. Khusus untuk tanggal 2 itu ibadah minggu perdana tahun 2002, kita akan gabung di Pospel Bekasi. Ya. Jadi di sini tidak dilaksanakan, kita akan gabung di Pospel Bekasi. Mereka akan jadi tuan rumah, lalu kita akan beribadah. Ya, jadi nanti tidak pakai kursi, karena kalau pakai kursi jumlah terbatas. Kita tikar ya, kayak di Baruga kalau di kampung dulu gitu begitu ya. Itu untuk informasi kita tanggal 2 Januari. Semoga Tuhan memberkati. Baik, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan lagu pengutusan di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur gelap dan tenang. Ya Yesus Tuhanku, denganmu aku, tetaplah sertaku
dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat dan hidup serta-Mu di sorga kelak. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Majelis Jemaat Gloria GKST Jakarta mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.